Aisyah masih basuh kakinya, masih Tahun? nyium kakinya di tahun yang sama 2023 22 Juni ya. 22 Juni Mei. Mei. Idul Fitri di 2023. 2022. Oh, 23. Jadi Aisyah tuh masih basuh kakinya, masih nyium kakinya. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini saya kedatangan tamu Ibu Aisyah, Ibu ya. Ibu Nur Aisyah. Panggilannya Ibu Aisyah. Boleh Nur, boleh. Oh, boleh Nur, boleh Aisyah. Baik. Nah, ini pertama kali katanya ini ya, Bu Aisyah. Podcast katanya. Podcast yang pertama. Oh, waduh. Deg-degan nggak, Bu? Iya, deg-degan. Oh, deg-degan. Alhamdulillah Ibu Nur Aisyah ini berasal dari Sulawesi Utara. kota ini. Kotanya Kota Manado. Kota Injil berarti? Iya. Oh, Kota Injil. Ibu menjadi Muslim Iya. tahun 2019. 19. Hari Senin 29 Juli 2019. 29 Juli. Iya. Oh, berarti hari ini dong ya? Iya. Hari ini ulang tahun. Hari ulang tahun kelima. Berarti persis 5 tahun. Proses Oke. kalian terima podcast. Alhamdulillah. Ibu dari Kota Manado. Ya, Kota Manado ini kan terkenal dengan kekristenan yang kuat ya, Bu ya di sana ya. Nah, Ibu awalnya dulu dari gereja apa? Ada sebutin. Nggak disebutin nggak apa-apa. Tapi dari denominasi apa mungkin? Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Yang Karismatik. karismatik, yang tepuk tangan gitu ya. Iya. Yang jingkrak-jingkrak gitu. Gak apa-apa, Bu, saya juga dulu dari GBI, Bu. GBI Betani. Sama dulu Insinyur Niko dulu gembalanya. Nah, itu kan di Manado kan biasanya kan kuat-kuat, Bu ya. Iya. Orang Kristennya. Gimana ceritanya Ibu kok bisa lepas sampai ke Islam gitu? Alhamdulillah Allah baik banget. Allah baik. Allah baik banget untuk memberikan hidayah dengan caranya yang gitu luar biasa Iya, iya. pada saya sehingga akhirnya saya memutuskan untuk masuk Muslim di Masuk Islam. Iya. Islam di waktu yang telah saya sebutkan tadi. Jadi awalnya saya masuk Muslim waktu itu saya sempat kerja di salah satu perusahaan. Sebenarnya waktu itu cuma ada perusahaan itu memenangkan tender PUPR dan Oh, PUPR. Nah, terus? waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan itu menjadi koordinator kabupaten. Waktu itu saya sempat mengikuti beberapa pelatihan. Saat itu saya sempat satu kamar sama ada adik itu yang pintar banget ngaji. Masya Allah. Sebenarnya jadi Terus? ngaji itu kayak saya rasa nyaman banget. Oh. Singkat cerita pada hari terakhir itu kebetulan kita mendapat fasilitas menginap di sebuah hotel dan saya mendapat fasilitas yang alhamdulillah lebih sebenarnya dari beliau. Kemudian dia untuk nginap bersama saya. Oh, oke, satu Dan kamar. satu kamar. Terus saat itu dia ngaji di atau saya suruh dia ngaji. Oh, Ibu dan dia suruh ngaji. dia ngaji? Iya. Ibu orang Kristen waktu itu kan? Iya, tapi saya suruh dia ngaji gitu. Ceritanya gimana tuh? Karena saya senang banget itu denger ngajinya, Oke. rasa tenang banget, nyaman banget gitu. Dan Terus? saat itu saya suruh beliau ngaji, terus dia udah berhenti sampai 3 kali saya suruh lagi. Ibu bayar nggak itu? Oke. Iya. Kenapa kok Ibu penasaran suruh dia ngaji? Kenapa terasa tenang, nyaman banget dari seorang Masya ngaji itu. Allah. Saya merasakan ketenangan yang begitu luar biasa yang belum pernah saya rasakan Masya gitu. Allah. Jadi saat Saya itu merinding. karena Saya merinding nih bener. Masya Allah. Ibu ingat nggak? Iya. Ibu suruh adik itu ngaji di Iya. surat apa, ayat berapa? Saya nggak tahu Nggak dia ingat ya? ngajinya apa. Oke. Saya juga nggak sempat nanya. Cuman pas saya suruh dia ulang keempat kali, terus dia bilang gini aja Bu, Ibu mau nanya apa tentang Muslim gitu. Nah waktu itu saya nanya ke dia, apa sih yang membedakan Islam sama Kristen gitu. Dia menceritakan banyak hal ke saya, dan di situ saya dapat sebuah kebenaran. Oh iya ya, kalau Isa Al-Masih itu, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa ketika dia dicari sama pasukan Romawi, dia bersama dengan 12 muridnya ketika dia pergi ke Taman Getsemani, di sana dituliskan bahwa Yesus itu berdoa. Nah, kepada siapa? Kalau dia Allah itu sendiri, kenapa dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa. Jadi itu adalah sebuah kebenaran pertama yang saya dapatin. Dan akhirnya saya mencari kebenaran dan kebenaran lebih lagi, dan alhamdulillah saya menetapkan hati untuk memeluk agama Islam dari hal itu. Setelah berapa lama Ibu? Itu bulan April, jadi bulan
bulan April 2018. Oh 18. Dari 2018 baru ke 2019. Ke Juli 2019. Iya. Berarti kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Nah selama 1 tahun ibu belajar dari siapa? Saya nggak belajar dari itu, jadi cuman kayak lihat Google aja, terus kayak gitu-gitu, terus sering nelpon dia juga. Ada itu umur berapa Bu? Ada itu kalau nggak salah umurnya waktu itu saya sekitar dia baru 21 kan. 21? Iya dia 21. Berarti Ade itu pintar kristologi berarti Bu ya? Iya. Bisa menceritakan begitu ya? Dia cerita tentang dia banyak menceritakan karena dia itu luar biasa banget. Waduh keren ya, ternyata ada ya. Ada. Baru tahu loh saya. Dia kayaknya memang mendalami agama banget atau lulusan pesantren. Terus dia menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam yang ada di Quran nggak Bu? Dia menceritakan sedikit. Sebenarnya kalau untuk Isa al-Masih sih dia menceritakannya sedikit, tapi dia lebih banyak menceritakan tentang Islam itu sendiri. Oh gitu. Dia menceritakan tentang Islam itu sendiri. Jadi dari situ karena saya sudah sedikit tahu tentang agama Kristen, jadi dari apa yang dia sampaikan itu nyambung. Oke. Tapi yang pertama kali ngomong bahwa Yesus ke Taman Getsemani berdoa tuh ada itu? Saya. Oh ibu sendiri? Saya sendiri. Dari cerita yang dia itu iya ya gitu. Karena dia menceritakan banyak hal gitu. Terus saya bilang oh iya ya. Kalau memang Yesus itu ada Allah itu sendiri, kenapa saat itu dia berdoa gitu di sana? Kepada siapa dia berdoa? Kan nggak mungkin dia berdoa kepada dirinya sendiri gitu. Katanya sedang memberi contoh. Memberi contoh. Memberi contoh kepada murid-muridnya gitu katanya. Nggak mungkin kan. Dari kata itu kalau kita mau secara orang-orang mau melihat, kita baca bersama arti dari kalimat itu kita sudah bisa pahami. Dari kata dia berdoa di sana gitu. Udah gitu ibu baca nggak Bu di Bible-nya? Yesusnya berdoa seperti apa? Iya, kalau itu kan dia berlutut ya di atas bersujud, itu. Bersujud, benar. Lalu dia maju sedikit dan dia maju sedikit dan dia berdoa, dia bersujud, maju sedikit dia bersujud dan berdoa di sana gitu. Maksud Tuhan bersujud tuh Bu? Iya. Jadi itulah kebenaran pertama yang saya dapati. 1 tahun ibu belajar sendiri berarti? Iya, 1 tahun belajar sendiri dan akhirnya memantapkan hati untuk bersahadat di Masjid Agung Bandung. Di Bandung? Iya. Oh nggak berani di Manado ya Bu? Enggak. Kalau di Manado ketahuan ntar ya? Karena kebetulan waktu itu juga memang lebih banyak waktu di Jakarta gitu. Sama Surabaya gitu. Nah, waktu ibu bersahadat itu ibu sudah berkeluarga? Saat itu dalam posisi divorce, tapi memang sendiri ya. Lagi posisi benar-benar sendiri. Jadi masuk agama Islam itu bukan karena menikah atau karena ada orang lain, karena memang saat itu posisinya lagi diizinkan Allah sendiri gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi karena ayat di Bible itu malah yang membuat ibu belajar, malah ibu mengetahui, terus akhirnya ibu berpikir gitu ya, terus malah akhirnya ibu masuk Islam. Iya, alhamdulillah. Ya. Nah, waktu ibu masuk Islam, terus gimana? Broadcasting nggak Bu ke keluarganya? Waktu saat itu memang karena keluarga berlatar belakang pendeta, jadi dan keluarga kebetulan juga keluarga besar itu banyak yang taat beragama. Jadi saya waktu itu memilih untuk silent karena saya takut, saya sadar diri bahwa iman saya belum cukup kuat, ilmu agama juga saya belum cukup kuat. Jadi takutnya malah nanti saya tergoyahkan dan saya murtad lagi. Jadi saat itu saya memilih untuk diam dan belajar dulu gitu. Berapa lama ibu silent? Silentnya itu dari 2019 nanti 2022. Berarti 3 tahun? Iya, 3 tahun. Lebih 3 tahun? Iya. Nah terus selama 3 tahun itu keluarga taunya ibu ya masih Kristen aja gitu? Iya. Ibu tinggal sama keluarga atau sudah pisah? Enggak, saya memang udah pisah dari keluarga gitu. Berarti selama 3 tahun ibu kalau pulang ke rumah keluarga masih pulang ke rumah keluarga? Masih mengunjungi mama gitu. Karena kakak juga adalah pendeta, jadi kakaknya pendeta? Iya. Jadi ibunya juga pendeta? Iya. Ibunya pendeta, kakaknya pendeta. Ya. Papanya? Almarhum papa ya juga. Oh, almarhum juga papa pendeta juga. Waduh, berarti anak pendeta ini? Iya. Anak pendeta lepas gitu ya berarti ya.
Ya, Aduh. alhamdulillah karena saya diberikan hidayah sama Allah gitu. Alhamdulillah. Semoga harapan saya juga Allah memberikan hidayah buat keluarga. Gitu. Amin. Terus setelah 2022 keluarganya tahu, Ya. gimana ceritanya? Sempat ada yang ngamuk-ngamuk gitu. Ya, sempat ada yang ngamuk-ngamuk dan ya bahkan ada yang ngomong kalau datang ke Manado hijabnya dibuka gitu. Kan nggak juga semua orang yang dilahirkan muslim juga nggak banyak kok yang nggak berhijab kayak gitu. Adalah penolakan, cuman akhirnya ada yang sudah mulai luluh hatinya dengan membuka komunikasi, walaupun mereka memang masih mengungkapkan rasa kekecewaannya yang begitu luar biasa gitu. Saudara ibu juga memang pada religius berarti ya? Iya, keluarga-keluarga baik di pihak mama maupun papa dia itu adalah orang-orang yang cukup taat beragama, religius ya religius. Ada yang pendeta gitu, juga. Tapi ada pun yang nggak pendeta, misalnya mereka mau wira swasta atau cuman petani ataupun keluarga, tapi mereka adalah orang-orang yang religius, terlibat di pelayanan istilahnya. Jadi saya dianggap memalukan keluarga. Dianggap aib gitu ya? Iya, dianggap aib sama keluarga. Tapi pada waktu itu kan ibu sudah mandiri, ibu kan sudah tidak tinggal bersama orang tua. Iya. Gitu ya. Tadi kalau nggak salah dengar ibu pendeta. Iya. Juga sudah tahu. Kalau mama belum tahu. Sampai sekarang? Iya. Usia berapa mamanya? Mama udah 74, mau 75 bulan 74. Oktober. Oke. Jadi sampai sekarang mamanya belum tahu. Belum tahu kalau mama gitu. Ya apa ya? Ya itu sih hak daripada Bu Aisyah ya. Iya. Bagaimana yang paling tahu kondisi mamanya kan Bu Aisyah ya. Iya. Berarti 2019 sekarang sudah 2024. Iya. 5 tahun Ibu nih. Iya. Gimana? Waktu awal-awal ada kesulitan? Awalnya waktu masih silent malah nggak ada kesulitan, Pak Ustadz. Jadi nanti malah proses pemurnian keimanan saya dimulai di tahun 2022. Jadi di tahun 2022 itu saya sempat menikah. Jadi awalnya itu di 2019 sampai 2022 alhamdulillah Allah tuh sudah mempercayakan banyak hal ke saya. Saya tidak lebih kaya dari orang lain, tapi saya sebagai seorang wanita sudah cukup ya, hidup cukup gitu. Nah, di saat itu saya cukup materi maksudnya Bu ya. Iya, jadi saya pikirnya ya Allah sudah memberikan banyak hal ke saya. Terus saya itu belum belajar agama. Mau sholat aja saya masih nuntun dari dari YouTube gitu kan. Nah, aku pengen belajar lebih lagi gitu dan saat itu sebenarnya saya nyari tempat-tempat untuk belajar, tapi ada beberapa kendala sampai akhirnya saya memilih untuk menikah. Saya bilang sama Allah, ya Allah kalau seperti ini tolong kirimkan saya imam untuk membimbing saya lebih dekat sama Engkau gitu. Dan akhirnya saat itu saya menikah. Tapi di saat justru saya memilih untuk lebih dekat, disitulah Allah memproses kehidupan saya begitu luar biasa. Jadi mau diceritakan detailnya? Jadi di akhirnya saya itu mungkin karena minimnya ilmu agama saya, waktu itu saya pengen menikah tapi saya pengen ta'aruf. Nah, saya kira ta'aruf itu hanya sebatas tidak pacaran aja, tapi ternyata kan proses ta'aruf itu sebenarnya panjang dan akhirnya saya menikah pada tanggal 22 Mei 2022. Dan saat saya menikah di 3 bulan per awal saya sudah merasakan KDRT. Jadi di saat itu pertama kali saya menghadapi KDRT itu cuman karena saya tahu masa lalu dari mantan suami gitu. Jadi saya tahu ternyata mantan istrinya juga pernah hampir dibunuh sama dia gitu. Terus dia pernah istrinya masih berdarah-darah dipaksa untuk melakukan sesuatu yang selayaknya suami istri di samping anak gadisnya, dan itu dijadikan alasan untuk menjadi perpisahan antara dia bersama dengan mantan istrinya. Di situ saya merasa dibohongi banget gitu. Jadi akhirnya saya itu taunya di sekitar jam 2 siang, di antara jam 2 siang, sekitar jam 2 siang itu pada tanggal 3 September 2022
2. Nah saat itu saya belum langsung tanya sama beliau, jadi nanti pas malam sudah mau tidur baru saya tanyain. Saya bilang, ayah boleh ngomong nggak gitu. Nah pas dia bilang boleh, akhirnya saya nanya, coba tolong jujur ke saya soal perpisahan dengan mantan istrinya gitu. Nah karena saya bilang saya ada di dunia usaha, kalau ada kebohongan itu saya berpikir akan menghambat rezeki kita. Itu kejujuran ayah itu tidak akan merubah hubungan kita. Cuman saya pengen jujur aja. Nah saat itu akhirnya dia ngamuk-ngamuk. Dia ngamuk-ngamuk, saya udah ketakutan. Terus habis dia ngamuk-ngamuk, saya bilang nggak apa-apa kok gitu. Kalau nggak mau ngomong ya nggak apa-apa juga. Tapi akhirnya dia tampar saya untuk pertama kali. Nah pas saya ditampar untuk pertama kali, adiknya gedor-gedor pintu karena kedengaran di luar. Adiknya gitu. Suami. Karena kebetulan waktu itu kita weekend, jadi pulang ke rumah mertua. Nah jadi pas saat itu saya ditampar-tampar. Pas adiknya ketuk-ketuk pintu tuh, akhirnya dia buka pintunya. Awalnya dia nggak mau buka, dia buka. Pas dia buka, adiknya bilang, kita semua di rumah ini sudah ngerasakan tangannya suami saya. Kenapa harus Kak nikah lagi? Nah pas saya itu karena nama saya Nika gitu, saya langsung ambruk dan jatuh, dan saya jalan sendiri dari rumah dia itu keluar rumah. Nah tapi saat itu orang tuanya karena orang tuanya sangat baik dan keluarganya sangat baik, dan dia juga minta maaf dan tidak melakukan lagi, dan saya memilih untuk bertahan karena saya pikirkan kalau mau pisah saat itu saya baru menikah dan saya sudah mempublikasikan diri juga sebagai seorang muslim, saya sudah berhijab, gimana pandangan dari orang-orang lain gitu. Nah saat itu saya masih bertahan, dan tapi saya masih sering mengalami KDRT, bahkan saya sampai digigit. Digigit nih. Loh kok malah cowok yang gigit? Biasa kan cewek yang gigit. Iya, jadi saya digigit sama dia gitu. Jadi kalau kapan aja dia mau nampar ya udah dia nampar gitu. Walaupun dia kan itu lagi mengidap beberapa penyakit, jadi saya berusaha untuk kayak masak setiap dia mau makan masakin gitu. Terus ya pokoknya kalau dia nggak ada seneng aja, pipi saya sampai sekarang itu malah pipi ini sama ini beda gitu, antara kanannya itu beda. Nah puncaknya saya masih bertahan. Puncaknya itu di tanggal dia pukul saya itu di tanggal 27 Maret 2023. Ibu ini kok apa lah tanggal-tanggal? Iya, jadi karena saya sempat menulis buku kok tentang perjalanan hijrah saya. Jadi tanggal-tanggalnya itu saya hafal. Jadi kisah-kisah itu memang saya hafal. Tanggal 27 Maret itu saya waktu itu saya ngontrak rumah itu ada 2 lantai, di bawah saya jadiin kantor. Dan karena sudah banyak kali terjadi KDRT dan banyak sekali perbedaan di kita, nah akhirnya waktu itu kebetulan lagi di ruang kerja dan saya minta ke beliau untuk bantuin dalam membuat surat-surat, ada beberapa surat yang harus saya kerjain. Nah pas saya itu saya bilang juga, karena saya lihat dia di handphone kelihatan bahagia banget, jadi saya pikir kayaknya dia lebih bahagia dengan handphonenya dan mungkin dengan kehidupannya daripada dengan saya. Kalau kayak gitu kan masih mendingan ya udah, kalau kita mau pisah nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya dengan posisi yang sama, ayah boleh ngomong nggak gitu. Terus dia Ibu juga nggak takut ditampar lagi tuh minta ngomong? Iya takut sih kok gitu. Akhirnya dia bilang iya apa. Saya bilang kalau ayah nggak bahagia sama bunda, ya udah ayo kita pisah ya baik-baik aja gitu. Biar kita bisa memulai kehidupan kita masing-masing. Biar ayah bisa bahagia dengan kehidupan ayah, mungkin aku juga bisa memulai kehidupan aku yang baru. Saat itu dia cuman diam aja. Nah itu saya takut mau dipukul, mau bercerita lebih, saya bilang saya izin ke lantai 2 ya ayah gitu untuk melanjutkan pekerjaan di sana. Soalnya saya sudah ngomong gitu, kalau saya tetap bertahan di situ takutnya dipukul lagi kan. Nah akhirnya dia cuma diam. Pas saya mau berdiri dari tempat duduk, tiba-tiba saya didorong ke dinding, dipukul-pukul, ditampar-tampar, dijambak rambutnya, dibenturin ke dinding gitu. Nah itu saya coba untuk lepas. Kebetulan meja kerja saya cukup berat dan akhirnya saya bisa bertahan di meja itu. Dan saat itu dia masih nendang-nendang, mukul-mukul kepala saya. Kebetulan ada laptop, jadi saya jatuhin laptop untuk mengalihkan perhatian dia gitu. Akhirnya dia sempat lepas.
Dia sempat lepas, Aisyah mau lari keluar, dikejar juga sama dia, didorong. Pas didorong, dia keluar ke belakang. Aisyah kira dia mau menenangkan hati gitu di belakang. Dan taunya dia keluar udah sama pisau. Astaga. Dia keluar sama pisau, terus Aisyah ditarik. Udah pisaunya tuh udah di sini, di udah di leher. Sementara kepala Aisyah tuh sudah berdarah. Waduh. Jadi waktu itu tuh Aisyah sempat mau teriak, tapi sudah tangannya udah ini di leher juga kan gitu. Tapi alhamdulillah Aisyah tetap berusaha untuk teriak. Alhamdulillah mungkin tetangga dengar dan dia keluar pura-pura jemur baju, jemur pakaian. Lihat itu kan ada tirai di tempat tinggal kita, jadi pas dia lihat itu, dia airnya lepas. Dia lepas, Aisyah tuh udah gemetaran, dia duduk di tangga. Terus duduk di tangga itu, Aisyah nunggu dia tenang. Pas dia lempar pisaunya, baru Aisyah lari ke atas. Aisyah lari ke atas itu, untuk Aisyah sempat ngambil handphone. Jadi Aisyah sempat ngambil video pas dia lempar pisaunya. Dan dengan Aisyah pikir kan Aisyah udah harus punya bukti. Jadi akhirnya lari ke atas, dikejar lagi sama dia. Jadi dorong-dorongan di pintu dan di leher ini sampai biru semua. Karena ditahan sama dia gitu, ditahan hampir 1 jam lebih, mungkin kok sampai lemes. Alhamdulillah saat itu anak Aisyah yang paling tua, si Cici, nelpon terus, nelpon terus dia sampai bilang ayo kita mati bareng gitu. Aku bilang ya udah, kalau kamu mau bunuh saya, izinkan saya turut kirim uang buat anak saya. Soalnya dia nelpon terus. Setelah sekian jam nego sama dia, bujuk-bujuk, akhirnya dia lepas. Dia lepas, Aisyah langsung ke polisi. Nah, tapi ya pas sudah di polisi, sudah dilaporin, Aisyah sudah nggak mau ketemu kan gitu. Tapi Aisyah tuh dikirimin video, adiknya itu ngirimin video papa sama mamanya udah nangis karena papanya nggak mau menanggung malu lagi. Kakaknya itu lagi baru keluar penjara karena kasus asusila anak di bawah umur. Terus adiknya masih itu kena kasus narkoba. Adiknya laki-laki. Aisyah tuh nggak tahu semuanya, nanti tahu setelah sudah menikah. Dia bohong semua tentang kakak beradiknya itu. Nah, jadi papanya nggak mau menanggung malu gitu. Jadi papanya udah nangis, udah pokoknya udah jedurkan pintu kepalanya di beton gitu, di dinding. Akhirnya Aisyah cabut laporannya saat itu. Terus dia janji untuk berubah lagi. Aisyah tuh masih terima lagi waktu itu. Sampai pada puncaknya itu pas Idul Fitri, Aisyah masih basuh kakinya, masih nyium kakinya di tahun yang sama, 2023, 22 Juni ya. 22 Juni, Mei. Idul Fitri di 2023. 23. Jadi Aisyah tuh masih basuh kakinya, masih nyium kakinya, pengennya mulai lagi dari baru. Ya udah, ini adalah pengabdian aku sebagai seorang istri. Nah, waktu itu dia juga cuman emang katanya orang seperti dia itu malahan akan menganggap Aisyah itu sebagai malaikat dan dia iblisnya. Jadi sebenarnya pas kejadian itu kan, pas dia hampir bunuh Aisyah, Aisyah sempat konsultasi tentang keberadaan dia seperti itu. Soalnya Aisyah bilang waktu Aisyah hampir dibunuh sama dia kan, kalau kita ada terjadi perdebatan, Aisyah masih lebih terima, mungkin masih wajar untuk lakukan seperti itu. Tapi kan orang yang bisa bertindak seperti itu di saat kita tidak terjadi perdebatan kan mungkin ada sesuatu yang salah gitu. Jadi Aisyah hanya berkonsultasi dengan beberapa pihak, dan Aisyah tuh cari tahu masa lalunya dia, dari dia masih kecil, ke orang tuanya, ke adik kakaknya, ke sepupu-sepupunya, ke orang-orang di lingkungannya. Akhirnya Aisyah tuh jadi tahu dia dengan masa lalunya gitu. Dan teman Aisyah tuh sebenarnya sudah bilang, orang seperti itu kalau sudah sama orang yang pernah dia sakiti secara fisik, dia udah susah untuk berubah. Dia masih bisa berubah kalau sama orang yang belum dia sakiti gitu. Jadi sudah tidak anjurkan untuk Aisyah bersama-sama dia. Tapi Aisyah tuh masih kayak
aku masih belum, satu lagi yang belum aku lakukan, belum basuh kakinya. Jadi Aisyah masih basuh kakinya saat itu. Cuman seminggu kemudian dia masih lempar gelas dan belingnya tertanam di kakinya Aisyah. Nah, saat itu Aisyah bilang, itu pun Aisyah dari buat makanan buat dia kok. Terus nanti kan kita makan di lantai 2, Aisyah masaknya di lantai 1. Itu Aisyah bawa makanannya itu masih panas-panas. Terus dia lagi main handphone. Terus dia bilang, kenapa mengendap-endap gitu? Dia mau dapetin dia lagi bikin ini bikin itu katanya. Saya bilang, ini lantai kita ke lantai 2 ini kan tangganya beton, terus udah dilapisin karpet pula, jadi pasti kan nggak kedengaran. Terus yang dibawa juga panas. Terus ngana, ya udah makan aja lah, aku mau istirahat, maaf ya gitu. Terus pas Aisyah itu langsung dipanggil, hei anjing gitu. Terus pas natap gitu Aisyah bilang, kenapa sih ya kalau memang marah, kenapa harus ngata-ngatai kayak gitu gitu. Terus pas Aisyah ngomong kayak gitu, langsung diambil gelas yang segini, dilempar kena ke kaki Aisyah, pecah di situ. Terus nanam di lutut, masih ada bekasnya. Nah saat itu Aisyah bilang sama Allah, ya Allah, aku udah nggak sanggup lagi. Udah nggak sanggup, benar-benar nggak sanggup. Akhirnya Aisyah berkonsultasi dengan beberapa ustadz. Pada tanggal 26 Juni itu Aisyah pergi ke Masjid Raya Bukit Tinggi dari jam 8 pagi. Sumatera Utara. Jadi itu hidup sama suaminya di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, sorry. Iya, di Sumatera Barat. Oke. Terus waktu itu Aisyah ngambil waktu jam 8 pagi ke Masjid Raya Bukit Tinggi. Terus Aisyah ambil waktu puasa di sana karena kebetulan Aisyah tuh puasa Senin Kamis itu, jadi ya udah puasa gitu. Terus Aisyah tuh berdoa di situ. Aisyah bilang, ya Allah, aku udah nggak sanggup lagi, kuatkan aku untuk menghadapi semuanya ini. Saya udah benar-benar nggak sanggup kalau mau hidup sama dia gitu. Dan akhirnya alhamdulillah saat itu Aisyah sudah mengambil keputusan. Tanggal 28 dia masih kembali ke rumah, karena awalnya dia udah pergi dari rumah. Tanggal 28 dia kembali ke tempat tinggal Aisyah dan meminta Aisyah untuk kembali hidup bareng-bareng, mulai dari nol lagi. Tapi Aisyah bilang, kita mau mulai dari nol kayak gimana? Aisyah bilang, kalau mau kembali dari nol, saat ini saya sudah memposisikan diri sebagai bayi yang baru lahir. Aku butuh asupan gizi, butuh dijaga, butuh dipelihara, butuh dibimbing. Terlebih lagi saya bilang, rekening saya sudah kosong, saya tidak punya uang sama sekali. Saya bilang gitu. Kalau kamu mau hidup sama saya hanya punya penghasilan segini sebulan dari kerja sama media aku yang ada di sana. Terus dia bilang, kalau mau jadi orang muslim juga seperti bayi yang baru lahir, bukan juga rekeningnya harus dikosongkan. Nah, saya bilang pokoknya saat ini posisi saya seperti itu. Jadi Aisyah tuh mau lihat kalau memang dia mau benar-benar dia bisa menerima keadaan itu. Katanya dia tidak seperti itu jadi muslim. Jadi dia pengen banget beli rumah sama beli mobil. Tapi gimana Aisyah mau berusaha juga untuk membeli atau mengeluarkan uang, sedangkan Aisyah sudah sering di KDRT. Jadi kan udah nggak mau sama sekali. Tapi dia terus memaksa seperti itu. Aisyah berkeras hati juga saat itu, kalau memang mau bareng dia harus menerima posisi yang ada sekarang. Aisyah bilang, kalau memang kamu mau pengen macam-macam, ya kita kalau mau lanjutkan rumah tangga, izinkan saya untuk pulang pergi dari Bukit Tinggi ke Jakarta sama ke Kalimantan. Berarti saya harus berusaha lagi. Tapi kalau posisinya sekarang emang saya rekeningnya nol, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia pergi dari rumah. Ya udah, kalau memang kayak gitu kita pisah aja. Ya udah, Aisyah pun udah, dia saat itu Aisyah udah benar-benar pisah. Dia masih kembali beberapa kali, masih ngancam-ngancam beberapa kali, tapi Aisyah sudah mengambil keputusan untuk tidak. Tapi disitulah Allah menunjukkan kemahakuasaannya yang luar biasa di hidup Aisyah. Aisyah tidak bersungut-sungut sampai Aisyah memaksakan diri untuk bilang terima kasih ya Allah. Jadi di tengah-tengah cobaan itu yang begitu berat, Aisyah tetap bersyukur. Aisyah terus malah lebih banyak belajar baca Al-Quran dan yang lain-lain. Terus Aisyah tahajud juga. Dan sana sendiri kok. Jadi di sana itu di Bukit Tinggi sendiri. Karena waktu tinggal di sana dia juga nakut-nakutin. Kalau tinggal di kota itu katanya orang di sana itu kalau kita itu
punya masalah sama mereka akan membuat hidup aku tuh tidak berdaya sama sekali. Jadi Aisyah takut untuk komunikasi dengan banyak orang. Jadi kalau sama tetangga paling cuma senyum aja gitu. Jadi nggak punya teman dekat sama sekali. Jadi berapa lama tinggal di 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Jadi pas kejadian itu, akhirnya alhamdulillah Aisyah tuh lebih banyak mendekat ke masjid gitu, belajar agama. Dan di masjid itu pas tanggal 26 itu ketemulah sama ibu-ibu yang mengatakan di sana itu ada belajar Al-Quran setiap hari Senin. Cuman hari Senin itu kebetulan ustadz yang ngajar tidak ada karena orang tuanya sakit. Jadi nanti minggu depannya Aisyah datang. Dan pas Aisyah datang itu di sana itu ada ustadznya. Nah Aisyah pertama kan benar-benar nggak tahu sama sekali baca Al-Quran waktu itu. Iqra'nya belum tahu sama sekali. Jadi Aisyah duduk di belakang dengan malu-malunya. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang manggil, ayo maju di sini karena ustadznya udah datang. Nah pas belajar itu biasanya ustadz baca ayat terus diikutin satu persatu. Pas sampai di giliran Aisyah bilang sama ibu sebelah, saya belum bisa baca gitu. Nah beliau sempat nyari Al-Quran yang ada bahasa Latinnya, cuman akhirnya dilewati. Terus saat itu Aisyah tiba-tiba dihubungi sama sama Uni itu. Dia bilang mau nggak belajar Al-Quran, mau banget gitu. Alhamdulillah saya didampingi oleh beliau untuk belajar, dan pada tanggal 15 September Aisyah sudah bisa baca walaupun belum lancar. Masya Allah banget, Allah tuh luar biasa. Padahal Aisyah pertama kali buka Iqra mikirnya 2 tahun mau belajar itu. Soalnya kan pas bingung gimana mau belajar Iqra ini. Pertama kali bisa baca ayat Quran, rasanya gimana? Alhamdulillah banget. Subhanallah, Aisyah tuh benar-benar ngerasain ketenangan yang luar biasa yang nggak pernah Aisyah ngerasain di tempat lain. Nah saat itu akhirnya Aisyah bilang sama Allah, ya Allah, saya tahu bahwa sebelum melangkah ke sini saya benar-benar mempasrahkan hidup sama Allah gitu, karena saya pengen deket sama Allah. Makanya saya ini mau datang ke sini dan mau belajar. Jadi saya yakin Allah tuh bawa saya ke Bukit Tinggi bukan untuk dihancurkan gitu. Pasti saya tahu Allah punya maksud yang indah buat saya gitu ke sana. Akhirnya di sana saya jadi ingat bahwa ketika syahadat dulu saya meminta untuk tidak divideokan dan tidak dipublikasi, tapi saya berjanji bahwa ketika saya bisa baca Al-Quran, saya akan mensiarkan agama dengan cara yang Allah percayakan ke saya. Alhamdulillah. Nah, pertama kali ini berarti ini. Iya, alhamdulillah. Dan di saat itu Aisyah tuh akhirnya buka mualaf center di Bukit Tinggi. Iya, mualaf center di Bukit Tinggi. Bu Aisyah malah buka mualaf center di Bukit Tinggi. Iya, alhamdulillah. Jadi itu pas di proses perceraian itu berjalan, karena Aisyah tidak mau pemikiran itu terganggu dengan hal-hal yang negatif. Aisyah berpikir ini sudah jadi masalah, so itu harus diselesaikan, harus dihadapi. Tapi saya harus membuat sesuatu yang bermanfaat buat diri saya sendiri dan sekiranya bisa bermanfaat sama orang lain. Jadi selama proses perceraian itu berjalan, di saat itulah Aisyah mendirikan mualaf center di Bukit Tinggi. Nama mualaf centernya apa? Mualaf Center Bukit Tinggi memang. Mualaf Center Bukit Tinggi. Masya Allah. Sampai sekarang masih. Alhamdulillah sampai sekarang. Sudah berapa mualaf yang dibina di sana? Masih ada 3 keluarga yang dibina dengan 12 jiwa. Masya Allah. Bahasanya jiwa kayak orang gereja. Oh iya ya, pakai bahasa apa sih kalau bahasa ini keislaman? Saya masih kekurangan kosakata. Kosakata keislaman itu masih karena Aisyah memang baru belajar. Jadi dari 2019 setelah Bu Aisyah masuk Islam sampai 2022 itu berarti belum terlalu melakukan Islamnya berarti. Belum. Jadi untuk belajarnya 2022 belum. Menikah, 2023 proses cerai. Iya. Baru nih benar-benar belajar Islamnya dari situ. Alhamdulillah. Baru belajar Islam malah bikin mualaf center. Iya. Waduh, keren ya. Semua karena Allah kok. Semua karena Allah. Iya. Nah, terus gimana ceritanya kok sekarang bisa di Jakarta nih? Lagi ada acara atau memang pindah ke sini atau gimana?
milih hijrah ke Jakarta kok, karena kalau tinggal di Bukit Tinggi kan ada mualaf-mualaf yang di bawah binaan Aisyah. Terus Aisyah juga butuh hidup gitu. Jadi Aisyah pikir kalau tinggal di Bukit Tinggi di sana tuh udah banyak pengusaha soalnya. Mereka udah banyak, jadi Aisyah tuh milih untuk pindah ke Jakarta untuk memulai hidup dari nol kembali. Jadi Mbak Bu Aisyah di Jakarta nih sedang memulai usaha baru. Iya. Boleh tahu nggak usaha apa? Usahanya Enggak, jangan. Iya, kok lagi mencari-cari sih kok gitu. Jadi lagi menata kehidupan kembali. Terus mualaf-mualaf yang di Bukit Tinggi gimana, ditinggal? Masih tetap di binaan. Ada gitu. yang mengurusi di sana? Sementara ini kok lagi nyari orang yang tepat untuk mengurusi. Karena kemarin ada sedikit orang yang dipercayakan tapi beliau kurang amanah gitu. Jadi mungkin beliau sih mungkin ada sesuatu yang dipikirkan atau apa. So ada beberapa bantuan yang akhirnya tidak tersampaikan ke para mualaf. Jadi sementara beliau saya hentikan. Nah ini lagi mencari. Jadi kalau ada sekiranya yang kenal, saya pingin titipkan mualaf center di Bukit Tinggi. Kalau Kokoh juga ada kenalan di sana, sekiranya yang bisa amanah. Bil, Bukit Tinggi. Tuh ada yang mau. Masya Allah tuh. Ibu di sini udah ngurusin mualaf, mau ke sono lagi, nanti di sini siapa ngurusin Bu? Waduh. Karena sebenarnya di sana juga kok ada 12 anak yang ngaji di mualaf center gitu. itu. Guru ngajinya udah ada. Udah ada guru ngajinya. Cuman mereka juga karena ada masalah itu kemarin, jadi sempat berhenti. Dan Sebentar, tolong. Terus sempat berhenti, sebenarnya sekarang ini juga mereka lagi berhenti. Terus udah banyak yang hubungi Bu kapan buka lagi gitu kok. Pingin banget itu proses belajar mengajinya tetap dibuka lagi gitu kok. Bentar. Ini ada konsumsi datang. Oh, Masya Allah. Nih, sambil makan dong, sambil makan. Nontonnya bengong doang dari tadi, nggak ada yang serius banget. Enggak, masa nonton mulutnya nggak ngunyah ya. Dibagiin. Udah nggak apa-apa aja kita. Masya Pak Monas Allah. kalian makan Pak Monas. Pak Monas makan, maaf ya. Nah, kita belakangan Bu, biar Iya, mereka makan nggak dulu. apa-apa. Penonton bayaran. Penonton bayaran. Aduh. Dari tadi diem aja, nggak ada yang ngunyah, kasihan banget. Kasihan banget sih. Ayo makan. Saya dulu belum selesai saya nih. Kakak mau makan dulu? Nanti. Pak Monas silakan Pak. Pak Monas selamat. Iya. Erik ya. Nah, terus berarti sekarang Ibu berarti mualaf center yang di Bukit Tinggi tetap ada yang ngurus. Iya. Tapi Ibu tinggal ke sini. Iya, sementara ini belum ada kok. Yang waktu aku tinggalin sebenarnya ada. Cuman ini dari Idul Fitri kesininya yang Belum ada stop. lagi. Oke. Iya, pengennya tetap. Ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti bisa lanjut lagi ya. Iya, Insya Allah. Ibu udah berapa bulan di sini berarti dari Idul Fitri? Februari. Tapi dari Februari. waktu Februari, Maret, April masih sempat ngontrol-ngontrol ke sana. Oke. Gitu. Cuman habis Idul Fitri kesininya yang belum sempat lagi ke sananya. Iya. Iya. Keren ya Ibu ya. Ibu udah mualaf, bikin mualaf center. Masya Allah. Semua karena Allah kok. Semua karena Allah. Iya. Di Bukit Tinggi memang banyak Bu orang masuk Islam. Lumayan banyak kok. Cuman yang itu belum sempat tercover semuanya, belum saya data semuanya. Sebenarnya banyak sih kok. Cuman waktu itu karena keterbatasan saya juga gitu, dan saya pinginnya sebenarnya mualaf yang ada yang di bawah binaan saya itu mereka bisa menjadi contoh bagi mualaf-mualaf yang lain. Jadi memang waktu itu mualaf center itu saya diriin dari yang ada ke saya aja, sisa-sisa yang ada tempatnya di saya. Tempatnya di mana Bu? Di Bukit Tinggi? Di rumah siapa itu? Belakang saya kontrak. Oh, kontrak. Di belakang Hotel Santika. Dan saya memang waktu itu belum sempat mempublikasi minta tempat itu. Tapi udah ada orang yang datang untuk minta bersyahadat di situ. Kalau orang datang minta bersyahadat belum ada. Itu sebenarnya mualaf-mualaf yang sudah memang sudah mualaf gitu mereka. Tapi saya pingin mereka itu menjadi Muslim yang kafah ya? Iya, Muslim yang kafah gitu. Mudah-mudahan Allah rahmati ya Bu ya. Iya. Ya. Insya Allah. Terus Ibu nih kan sudah 5 tahun nih, ya Iya. kan?
Ibu nggak pengen pulang ke Manado? Pengen pengen banget. Tapi untuk domisili enggak. Oh, domisili enggak. Saudara-saudara Iya. berarti masih di sana semua ya? Iya, masih di sana Oke. semua. Masih ada komunikasi dengan saudara-saudara di sana? Masih ada kok. Cuman kalau kakak sementara ini Tutup dulu gitu. Iya. Tutup dulu. Soalnya pas kemarin dimurnikan proses pemurnian iman saya itu beliau sempat gini, kan sempat down benar-benar down saya, tempat di titik nol gitu, dan saya masih berjuang juga sekarang. Jadi beliau bilang kalau kembali ke Kristen dalam 3 bulan ini ekonomi kamu pasti langsung pulih lagi. Nah, jadi sejak saat itu saya masih milih untuk tidak. Ibu dulu waktu sebelum mendengar teman sekamar yang ngaji di kamar hotel itu, sebelumnya itu ibu pernah nggak punya stigma negatif terhadap Islam? Alhamdulillah tidak. Tidak? Karena papa itu walaupun beliau pendeta, dia banyak teman ustadz dan imam juga. Karena dulu papa pernah tugas sebagai pendeta itu di belakang itu kampung 100% dari muslim. Jadi di belakang kita itu ada apa? Aduh, mohon maaf Bu, dari tadi kok nggak dikasih air minum ya? Ada tadi. Nggak tahu dong, kasih air minum. Ada tadi kok. Sebentar, Masya Allah. Aku nggak dikasih air. Kadang-kadang kalau dikasih air nggak diminum gitu. Belum ada sponsor. Belum ada sponsor. Ayo nyari sponsornya kok. Ada. Oke. Nanti dikat ya, Rik ya, dikat ya. Kalau minum, saya ajarin ya Bu ya. Iya. Sebagai seorang Muslim, minum sebagai pakai tangan kanan. Oh iya. Ya Bu ya. Jangan direkam, Rik. Enggak aman. Aman ya. Masuk deh. Saya memang mau belajar. Dulu Ya, saya nggak apa-apa. benar-benar ini kok lebih konsentrasi kayak memperkuat ekonomi saya. Jadi Ya gitu. memang harus begitu ya. Kan Bu Aisyah kan seorang wanita mandiri. Iya. Ya tetap harus memikirkan ekonomi lah. Iya, karena Ya bagaimanapun kan sekarang Ibu kan posisinya seorang wanita sendiri. Iya. Ya harus ekonominya dulu dikuatin. Iya. Apalagi Ibu punya mall center gitu. Iya. Ada rencana juga mau buka mall center di Jakarta? Sementara dipersiapkan kok. Waduh, berarti punya rencana? Udah sementara direnovasi Di Jakarta? di Tebet. Oh di Tebet? Iya. Masya Allah. Ini keren banget ya. Waduh, sudah ada yang mau dibina di Tebet? Belum ada sih kok, jadi baru persiapkan tempatnya aja dulu. Jadi nanti kalau ada yang itu di sana, yang penting tempatnya sudah saya sediain gitu. Karena saya butuh tempat tinggal juga kan gitu. Saya butuh tempat tinggal, jadi sekalian aja gitu. Saya jadi belajar di situ. Ada teman-teman juga bisa belajar gitu. Nah kan saya juga sendiri kan kok. Jadi ya udah biar teman-teman juga yang pengen belajar di situ. Ya, alhamdulillah. Berarti mesti cari guru ngaji lagi dong ya? Iya. Ada guru ngaji tuh sebelah sana. Iya. Itu bisa di calling tuh. Iya. Ya, mudah-mudahan ya dilancarkan ya. Insya Allah kok, amin. Nah, terus berarti sekarang kan Bu Aisyah sebagai wanita yang mandiri, yang sendiri harus menatap masa depan dong. Iya. Nyari lagi nggak Bu? Apa? Hah? Enggak kok. Kok cepet amat jawabnya? Soalnya biasanya kalau di podcast saya, kalau yang di depan saya biasanya perempuan yang sendiri gitu, nanti di komen banyak tuh, mau dong IG-nya, mau dong. Sementara Biasanya udah begitu. ditutup dulu kok. Nah, ini ngomong sendiri ya, jadi nanti jangan tanya sama saya gitu. Biar dengar sendiri. Jadi Ibu mau konsen dulu ya, menata ekonomi dulu ya. Menata hidup dalam hidup. agama, terus belajar agama dulu. Ya, gitu. itu juga penting Kalau- Ibu ya. Nah, penting. Ekonomi Nah, penting, ekonomi penting, tapi agama juga penting. Ya. Terpenting itu agama, ekonomi Betul. ngikut. Karena waktu ke Bukit Tinggi sempat memang undur gitu kok. Jadi dari usaha itu sempat enggak vakum gitu. Oke. Cuman ternyata itu pincang juga gitu. Dari situ menyadarkan, memberikan pelajaran bahwa ternyata memang harus sejalan gitu. Ya namanya kita tahu lah kalau kita Bu Aisyah namanya sudah mulai belajar Islam nih kan, sudah dari 2023 kan. Iya. Belajar bagaimana usaha yang target kita tuh bukan kekayaan. Iya. Ya, bukan materi yang harus Iya. jadi target Bu, tapi apa? Barokahnya. Iya, betul kok. Barokah itu jauh lebih penting daripada materinya. Iya, gitu. Kita dapat misalnya penghasilan bermiliar-miliar tapi kalau nggak barokah Iya, percuma. percuma gitu. Ya kan, Bu, ya?
Semoga ya Kak. Ya. Mohon doanya, Ya, mohon kita dukungannya. sama-sama berdoa ya. Karena memang saya lagi baru bangkit semuanya. Memang Iya. Tapi lagi mau dari bangkit tapi titik nggak mau nol. imam, gimana caranya? biar Allah sendiri. Iya dong, harus ada imam ya. Ini kalau buka lowongan nih, nanti ramai nih masih di bawah nih, yang komen ini. Lebih baik sih tetap harus ada imamnya. Gitu lah. Tapi pelan-pelan, Iya. jangan terburu-buru gitu lah. Iya. Ya, dari komunitas itu Iya. nanti bisa. Sudah. Insya Allah. Sebenarnya udah ada sih kok yang ngelamar, cuman masih Katanya bingung tadi. tapi belum mengambil keputusan untuk oke mau mengakhiri semuanya masa itu Oh, kok. pantesan ditutup udah ada Masih- calon. Ya. Tapi apa namanya, karena memang kalau sebagai seorang perempuan itu kalau enggak itu kan bahaya juga Iya, kok gitu. apalagi sudah pernah mengalami KDRT. Iya, Harus jadi hati-hati lah. harus hati-hati gitu. Trauma juga memang iya gitu. Mungkin yang dulu, yang kedua itu ada yang tidak dilakukan, Iya. sekarang dilakukan dulu. Iya, kok, Ya. betul. Yang Betul, dulu betul. kan ngecek masa kecilnya setelah KDRT. Iya. Nah, sekarang sebelum nikah harusnya dicek dulu. Iya. Karena juga memang harusnya memang karena ilmu agama Aisyah mungkin yang masih kurang. Karena mungkin kalau sebenarnya ilmu agama Aisyah itu udah juga mantep. Kalau memang dia juga ada jodoh, caranya Aisyah untuk berkomunikasi atau menanggapi masalah itu mungkin berbeda ya kok. Cuman karena yang kembali lagi sebenarnya karena ilmu agama Aisyah yang kurang gitu. Jadi tidak juga mempersalahkan dia sih gitu, karena ilmu agama Aisyah Udah yang ditampar kurang. kanan kiri masih juga nggak nyalain ya, masya Allah ya. Keren loh, Aisyah nih. Kayaknya harus melihat ke diri kita aja supaya tidak Ibu ada dulu waktu dendam dan benci gitu. Oke, ibu dulu waktu masih Kristen pernah ditampar? Nggak pernah sama sekali kok. Setelah jadi muslim malah ditampar? Mau dikerasin suaranya aja tuh nggak pernah, karena semua orang di rumah itu pada tahu bahwa aku nggak bisa banget dikerasin gitu. Jadi karena mungkin aku dibesarin di keluarga pendeta kan, di rumah itu nggak ada yang kayak mau teriak-teriak itu nggak ada sama sekali. Dan Aisyah itu anak bungsu dari 2 bersaudara gitu. Ini mungkin di Aisyah tuh dari kecil itu semua orang kayak mau menjaga bagaimana perasaan Aisyah supaya tidak tersakiti gitu. Jadi selalu sangat-sangat dijaga oleh semuanya gitu, supaya ketika memang juga menghadapi semuanya, pokoknya pertama kali dikerasin dengan suara ya saat itu sama beliau. Pertama kali juga menerima caci maki dari umur dari Aisyah ngerti dari lahir ya, pertama kali sama dia. Belum pernah sama sekali ada orang yang katakan anjing atau apa, itu nggak pernah sama sekali. Oke. Itu nggak pernah sama Tapi gini Bu, sekali. mohon maaf ya Bu ya, kalau ini agak sensitif ya. Kan Bu Aisyah dari kecil sampai akhirnya masuk Islam tidak pernah dikasari apalagi ditampar. Setelah masuk Islam nikahnya sama orang muslim malah dikatain, malah ditampar. Iya. Gimana pandangan Ibu tentang itu? Tentang Ibu bisa bedain nggak antara muslim dan Islam gitu? tidak, kalau maksudnya soal agama itu tidak mempengaruhi pandangan Aisyah tentang Oke, agama. Itu ke alhamdulillah. personnya gitu, Alhamdulillah. ke pribadinya orang. Jadi itu. oknum ya Bu ya? Oknumnya. Tidak mewakili Islamnya Tidak ya Bu? gitu sama sekali. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. enggak. Jadi Ibu pandangan Ibu terhadap Islam ya fine-fine Tidak, Bu, saja. ya, iya. Alhamdulillah. Itu yang penting. Malahan justru dengan kejadian itu Aisyah tuh makin kuat gitu Alhamdulillah. imannya sampai saat ini. Dan itulah kenapa Aisyah selalu bikin mualaf center, karena Aisyah tahu bahwa ternyata mungkin di luar sana juga ada para mualaf lain yang mungkin punya masalah yang sama Aisyah atau mungkin lebih berat dari Aisyah gitu. Jadi Aisyah pengen merangkul mereka juga di Oke. sana. Mungkin gitu. kalau boleh saya komentari sedikit Bu Iya. ya. Kalau suami Ibu yang Ibu sudah cerai atau sedang proses kan? Sudah, alhamdulillah gitu. Mungkin kalau suami Ibu yang melakukan KDRT dengan Bu Aisyah itu mungkin dia kurang ngaji Bu. Iya. Ya. Di Quran memang ada ayat bahwa suami boleh mukul istri. Iya, Ya Bu ya. Tapi bukan berarti mukul seperti yang Ibu terima itu. Iya. Kan di Quran juga dikatakan taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti kalau di Quran ada kata-kata seperti itu, untuk melakukannya kan berarti kan kita harus melihat contoh yang dilakukan oleh Rasul atau sunnah Rasulnya. Iya. Sedangkan kalau kita cari hadis manapun, tidak pernah sekalipun Nabi mukul istrinya. Iya. Dan mukul istri yang diperbolehkan di Quran itu syaratnya seperti apa? Pertama, tidak boleh di wajah. Iya. Ibu Oh, ini tampar ya? tampar nih, Waduh. pipinya udah beda ini ke Berarti- kanan sama kiri. Pipinya Bu Aisyah udah kebal dong berarti. Iya.
Pertama, tidak boleh mukul istrinya di wajah. Iya. Yang kedua, tidak boleh meninggalkan bekas. Nah, gimana caranya? Gimana caranya mukul istri? Satu, nggak boleh di wajah. Kedua, nggak boleh meninggalkan bekas. Berarti kan kita harus lihat contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak beliau mukul istri-istrinya? Ternyata tidak ada. Ternyata tidak pernah diceritakan Nabi Muhammad SAW memukul salah satu istrinya. Berarti kalau begitu gimana? Kalau Quran bilang taatilah Allah, taatilah Rasul, ketika kita baca, ketika kita belajar Nabi Muhammad SAW tidak pernah mukul istrinya, berarti kan sebenarnya kita tuh nggak boleh mukul istri kalau begitu. Nah, itu mungkin kurang ngaji suaminya. Tapi dia kalau mau sholat sih rajin banget. Oh, sholatnya rajin? Rajin, Pak. Tapi salah-salah baca Al-Quran. Jadi Ya, kalau masalah pertama gini, Aisyah tuh mikirnya, pertama kan dia bilang sama mantan istrinya sering kadang-kadang lagi sholat istrinya nggak mau sholat bareng, terus lagi sholat istrinya bilang salah itu doanya gitu. Dan ternyata kan pertama kan Aisyah mikirnya ya kan belum tahu ya. Jadi pas nanti Aisyah sudah mulai baca hafal ayat-ayat pendek gitu kan, Aisyah kan jadi tahu kan, belajarnya sendiri. Nah pas kita sholat bareng, setelah Aisyah sudah tahu, barulah Aisyah tahu, oh dia ternyata salah-salah emang, cuman nggak berani untuk ngomong. Nanti Aisyah dipukul lagi. Tapi maksudnya sholat bareng di rumah tuh sholat sunat atau sholat wajib? Sholat wajib. Loh, sholat wajib kan harus ke masjid yang laki-laki. Dia kadang di rumah gitu. Di rumah. Tapi kadang kalau sholat subuh kita ke masjid. Cuman yang ada yang aneh sih di kita. Jadi setiap kali kita itu sholatnya di masjid subuh, pulangnya dia tuh kayak orang kesetanan gitu loh. Kok bisa gitu? Iya, pasti berantem hebat terus Aisyah dipukul gitu. Tapi gimana dia juga mau pulang nggak kayak gitu? Di masjid itu lagi ceramah subuh. Di sini kan ada ceramah subuh kalau kita ke masjid. Dia di sana tuh nunduk gini sampai ketidur kayak gini. Nah jadi pas pulang pasti jadi masalah tuh, jadi masalah. Pulang lu mukul, jadi ini sampai trauma. Udahlah aku nggak mau sholat di masjid lagi, nanti pulang dari masjid aku dipukul. Harusnya sih bukan begitu ya, harusnya bukan. Jadi nggak tahu kenapa, cuman memang ada sesuatu mungkin yang dipegang atau apa sama dia sampai dia mungkin kayak gitu. Apa? Dipegang apa? Jimat gitu? Iya mungkin kalau mau dilihat, jadi kayak sisi manusia jiwanya dia sama ininya selalu berantem gitu. Karena tiba-tiba kadang-kadang dia berantem. Kalau Aisyah misalnya tahajud dia suka marah-marah. Kalau misalnya Aisyah tuh dia sampai bilang mengganggu banget gitu. Pernah Terus nggak kalau Ibu Aisyah baca Quran di dekat dia ngamuk-ngamuk gitu? Pernah dia tidur sampai nendang gitu. Jadi pas kan sampai mau bangun tahajud ya udah kadang-kadang diam-diam aja terus baca, apalagi kalau baca ayat kursi di subuh-subuh itu dia suka kayak ngeram kayak gitu. Itu mah perlu diruqyah itu mah. Itu tapi perlu susah diajak ruqyah sampai orang tuanya udah ngajakin sekali aja dia mau, habis itu udah nggak mau lagi. Waktu di ruqyah, waktu pertama kali di ruqyah tuh gimana sampai dia? Kayaknya dia terlalu keras, dia terlalu kuat ininya, jadi nggak kerasa. Tapi kan katanya harus berapa kali, pas ajakin kedua kali udah nggak mau lagi. Ya sudahlah, itu semuanya masa lalu ya Bu ya. Iya. Pokoknya yang penting Ibu Aisyah sudah mengambil pelajaran. Iya. Tetapi dari pengalaman Ibu, dari mulai masuk Islam sampai menikah lagi, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tadi Bu Aisyah bilang juga tidak mengubah pandangan Ibu terhadap Islam. Itu sudah alhamdulillah. Terus perasaan Ibu waktu masih Kristen dengan sekarang di dalam Islam, perasaannya bedanya bagaimana? Jauh-jauh berbeda. Walaupun Ibu mengalami KDRT. Dulu di Kristen kan Ibu nggak pernah dibentak, nggak pernah dipukul. Nggak pernah, tapi justru ketenangan batin yang sesungguhnya itu bisa Aisyah rasakan justru di saat itu. Ketika menjadi seorang. Iya, justru apalagi di dalam semua proses ya pemurnian iman. Jadi Aisyah menamakan itu proses Allah memurnikan iman Aisyah. Di saat itu masalah memang berat banget. Tapi di saat itu juga malah Aisyah mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Jadi Aisyah tuh sempat 5 tahun sendiri. Nah ketika itu Aisyah nggak lebih banyak uang dari orang lain, tapi alhamdulillah Allah mencukupkan waktu itu. Jadi kalau dia capek kerja
kerja atau apa, kadang-kadang nonton, bahkan pernah sekali Aisyah sewa studio untuk nonton sendiri. Hah? Studio bahkan untuk nonton di bioskop. Studio bioskop disewa. Jadi bayar gitu. Terus Kamu bisa gitu Bu ya? bisa, jadi kan kalau hari biasa kan nggak banyak nonton, jadi tanya ke manajernya biasanya hari segini berapa seat yang terisi gitu. Mereka bilang yaudah Aisyah bayar aja semuanya. Di mana Bu tuh? Di bioskop mana tuh Bu? Boleh juga sekali gitu ya. Terus sih kayak gitu. Jadi karena Aisyah tuh tidak kamu ketemu sama orang, takutnya malah kan Aisyah tuh butuh ketenangan gitu. Nah, tapi itu tidak membuat Aisyah juga setenang seperti yang Aisyah rasakan yang waktu ada masalah itu. Bahkan pernah di Kalimantan itu capek kerja atau apa, Aisyah tuh pergi ke lounge hotel. Makan, minum makan di situ, terus ada live musik kan. Aisyah tuh bilang minta mereka nyanyi, dan Aisyah suka bilang sama manajernya, saya tidak punya janji sama siapapun, so kalau ada yang deketin saya tolong kalian diusir ya gitu. Jadi saya makan di situ dan nyewa. Kalau weekend ya terpaksa harus bayar table di seluruh meja itu di sekitaran gitu. Nah itu hanya untuk mencari ketenangan kalau mau apa, karena capek kerja, stres dengan pekerjaan. Tapi saat itu juga paling besok pas bangun ya udah sudah dengan perasaan yang sama, sudah dengan pemikiran yang sama, sudah dengan beban yang sama gitu. Tapi di saat Aisyah mengalami hal yang kemarin itu di Bukit Tinggi itu, tinggal di rumah itu sendiri. Dan tidak kenal sama siapapun gitu di sana. Tapi alhamdulillah itu mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa banget gitu, yang tidak pernah sama sekali terus Aisyah rasain sebelumnya hingga saat ini alhamdulillah. Walaupun banyak sekali tantangan, walaupun banyak sekali rintangan, bahkan secara ekonomi ada di titik nol, nggak punya apa-apa sama sekali gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan ketenangan, masih memberikan kekuatan, dan bisa ketemu sama Ko Ustadz di sini juga teman-teman. Koko di sini sama teman-teman di sini nih Pak Monas, alhamdulillah banget ya, gitu. Jadi pertemuan dua orang itu tidak ada kebetulan. Iya. Semua sudah diizinin Allah. Sudah diatur sama Allah. Ini teman-teman di sini nih, ini dari Mualaf Center Cikarang ya? Cikarang. Betul ya? Mualaf Center Cikarang. Ini juga nggak kebetulan. Oh gitu. Mereka datang ke sini, akhirnya mereka jadi penonton nih. Penonton bayaran. Dikasih nasi kotak. Dikasih nasi kotak lagi ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita bisa saling menguatkan. Iya. Ya. Siapa tahu nanti Ibu setelah ini bisa membantu Ibu yang di sana, atau Ibu di sana bisa membantu Bu Aisyah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Semua bermula dari silaturahmi. Iya. Ya, mau bisnis kayak, mau amalan kayak, semua bermula dari silaturahmi. Iya kok. Dan nanti kalau ada proyek atau ada yang perlu dikerjakan nanti hubungi Waduh, Aisyah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya siap kerja kok. Nah, juga tadi saya mau nanya apa namanya, kalau mau nonton sendiri bilang kita ya. Tapi katanya di Islam nggak boleh. Jadi makanya saya nggak boleh apa? Nonton bioskop. Nonton gitu. siapa? Oh, boleh. Yang ditonton apa dulu gitu. Oh gitu ya, tergantung filmnya ya. Iyalah, kalau film religius masa nggak boleh ditonton. Oh iya di bioskop. Kalau film yang bisa menguatkan iman kita masa nggak boleh ditonton. Oh boleh ya, kalau ya. Oh ke bioskop boleh. Saya jadi takut sebenarnya. Jadi sejak waktu lalu tuh, sekarang aja kadang-kadang pengen nonton. Enggak dong, kita harus pilih-pilih film. Oh gitu. Terutama buat anak-anak kita nih. Iya. Terutama nih anak-anak kita. Film harus benar-benar difilter. Karena dari luar Islam itu bisa mau mempengaruhi atau mau merusak Islam. Salah satunya melalui film. Oh iya. Satunya film nih. Kedua food, makanan. Ya. Makanan tuh bisa mempengaruhi Islam kita loh. Nanti bisa juga dari fashion. Nanti bisa dari freedom. Oh iya. Bener nggak? Iya. Anak-anak kita sekarang udah mulai bisa berontak kan sama orang tua kan? Maunya bebas dan segala macam kan? Dari mana itu? Dari mana tuh? Freedom, fashion, food, film. Nah, nanti ada lagi dari feminisme. Feminisme, itu juga berbahaya buat Islam. Oh iya. Nah, jadi bukan berarti kita nggak boleh nonton film, ya boleh lah kalau film tentang Nabi Muhammad SAW masa nggak boleh ditonton gitu kan. Siapa tahu nanti kalau mau nonton sendiri di bioskop kita temenin ya Bu ya. Insya Allah ya, suatu saat nanti ya. Sebaiknya apalagi untuk seorang wanita itu jangan sampai sendiri, dalam arti bukan
kalau belum mau menikah lagi itu hak ya. Iya. Tapi kalau menjadi seorang muslim sebaiknya kita berukhuwah. Oh, Kita masuk ke dalam komunitas iya. supaya kita tidak merasa kesepian, Iya. supaya kita bisa saling menguatkan gitu. Iya. Kalau sendirian banyak godaan nanti. Iya. Godaannya belum tentu berupa ekonomi, bisa juga nanti godaan berupa akidah. Iya. Nanti kalau Bu Aisyah menahan diri, memberi batasan, nggak mau bergaul dengan siapa-siapa, nanti mereka yang mencoba masuk, yang lain akidah dengan kita. Oh iya. Nah, itu iya, banyak betul. banget. Banyak banget ya kok. Iya. Nanti bisa diketok-ketok pintunya, selamat pagi, sore, Bu, kami mau mengabarkan keselamatan. Iya. Benar Bu? Nah, tapi kan dia bisa bilang, gue mantan Kristen gitu. Iya. Tapi Kak. alhamdulillah kalau sudah Muslim ya kita sebaiknya berukhuwah, Iya. kita berkomunitas. Berkomunitas. Ya, itu lebih baik, jauh lebih baik. Iya, betul. Ya, saling menguatkan, bisa saling membantu, ya kan? Iya, betul. Nah, cerita apa lagi dong? Masih ada ceritain lagi? Buat para pemirsa, mudah-mudahan Iya. apa yang diceritakan Bu Aisyah kan bisa menjadi inspirasi Iya, atau apa, menguatkan iman kita. Wah. Bu Aisyah dulu waktu Kristen itu sudah baca Bible dari depan sampai belakang belum? Sudah. Hatam berarti? Ya. Berapa kali? Oh, udah nggak terhitung kayaknya kalau Sering gua, berarti? kalau Karena anak pendeta. iya, kena pendeta. Tapi Karena ketika Ibu baca Yesus doanya sujud, iya, pernah baca nggak Bu Yesus makan babi? enggak. Nggak pernah. Pernah baca nggak Bu Yesus disunat? Enggak. Yesus disunat disunat, iya, iya. waktu umur 8 hari Iya, kan. berumur 8 hari. Pernah sorry. baca nggak Bu Yesus puasa? Iya, puasa. Puasa. Iya. Pernah baca dong ketika Yesus diturunkan dari salib di kafani, Iya, betul kan? betul. Nah sekarang umat beragama apa yang mati di kafanin, yang nggak makan babi, yang disunat, yang puasa, Iya. dan doanya sujud? Iya. Umat beragama Muslim. apa? Islam. Iya. Berarti Ibu sekarang lagi ngikutin sunnah Yesus dong? Iya. Itu kan sunnah Yesus berarti kan? Itu sunnah. Sunnah Yesus di Bible maksudnya? Iya. Iya dong? Iya. Nah gitu. Itu bisa Ibu sampaikan juga kepada teman-teman mualaf nanti di Mualaf Center. Iya, betul. Menguatkan bahwa kita ini sebenarnya sedang mengikuti sunnah Yesus gitu, Iya. yang tertulis di Bible gitu. Iya. Nah buat teman-teman yang masih belum Muslim tinggal ditanya, teman-teman Kristen itu sebenarnya sedang mengikuti Paulus atau mengikuti Yesus? Iya, betul. Kan gitu. Betul. Boleh nggak Bu kasih pesan buat teman Boleh, penonton banget. Iya. ya? Ibu mungkin bisa kasih pesan buat teman-teman yang memang sudah lahir di keluargamu Islam, atau juga buat teman-teman yang belum Muslim. Iya. Saya ngomongnya belum Muslim, bukan non Muslim. Iya. Kalau belum Muslim, insya Allah jadi Muslim. Iya, insya Allah. Yang Silakan belum. kalau ada pesan Bu. Jadi sebagai pesan atau hikmah dari perjalanan hidup saya buat teman-teman yang sudah Muslim maupun yang belum menjadi Muslim, ya, insya Allah bisa mendapat hidayah bersama-sama dengan kita semua yang ada Amin. di sini, Iya. bahwa ketika dihadapi dengan suatu masalah seberat apapun itu, jangan pernah goyah. Jadi jangan pernah menjauhkan diri dari Allah. Justru di saat itu kita harus lebih mendekatkan diri sama Allah. Kita harus Masya Allah. berpasrah diri sepenuhnya sama Allah. Masya Allah. Karena Allah tuh tidak pernah mengizinkan suatu masalah kita hadapi karena kalau Allah tahu itu kita tidak mampu Ya, gitu ya, sebagai ya. seorang manusia. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Dan jangan pernah seuzon dengan Ya, apa yang kita nggak boleh hadapi seuzon. gitu, nggak boleh seuzon. Jadi kita belajar ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah, kita belajar untuk mengambil hikmah dari masalah itu, dan jangan buru-buru untuk mempersalahkan orang lain. Jadi kita lebih melihat ke diri kita sendiri, Ya, sekiranya introspeksi. introspeksi diri kita sendiri, karena itu yang mampu menyembuhkan kita dari luka-luka batin Ya, ya. gitu. Jadi ketika saya menghadapi sebuah masalah itu tidak mudah. Secara manusia saya tidak mampu, sangat-sangat tidak mampu. Ya. Tapi saya memilih untuk bersyukur. Jadi di saat situasi lagi sangat-sangat sulit, saya memaksakan diri itu tetap bilang terima kasih ya Allah. Ya. Sampai suatu saat saya itu tidak bisa untuk berkata-kata apa-apa dalam doa saya, dalam sujud saya sudah tidak sanggup untuk berdoa. Ya. Tapi di situ tuh saya cuma bilang terima kasih ya Allah, terima kasih, kuatkan saya, sayangi saya, cintai saya, jangan tinggalkan saya. Itu aja doa yang selalu sampaikan di setiap
sujud saya di sepanjang saya menghadapi proses hidup di Bukit Tinggi. Masya Allah. Jadi selama saya di sana itu saya nggak pernah mau, pokoknya ada hal-hal yang menyakitkan itu saya tetap bilang terima kasih ya Allah, Masya Allah. gitu. Jadi di dalam kunci kehidupan saya punya 6, yaitu tetap berpasrah sepenuhnya sama Allah. Kedua, banyak-banyak bersyukur. Ketiga itu tulus dan ikhlas, bangun hati yang tulus dan ikhlas. Ya. Keempat itu sabar. Ya. Kelima itu banyak-banyak bersedekah. Mm-mm. Terus keenam itu tetap rendah hati. Iya, Gitu. Masya Allah. Jadi Keren. itulah pesan saya. Saya hanyalah manusia, saya tidak bisa menggurui yang lain, tapi itu hal yang saya praktekkan dalam kehidupan saya, dan saya berusaha untuk mengimplementasikan apa yang saya pelajari di dalam Al-Quran gitu di dalam kehidupan saya, dan alhamdulillah saya ada hingga saat ini. Saya sempat kehilangan semuanya. Jadi ketika saya pindah ke Jakarta itu, saya dalam posisi saya tidak punya apa-apa sama sekali. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa makan. Alhamdulillah. Saya masih bisa kesana kemari dan saya bisa ada di sini. Alhamdulillah. Jadi itulah sebagai pesan-pesan saya Alhamdulillah. ke semuanya. Terus belajar untuk menggunakan waktu yang Allah berikan dengan hal-hal yang baik gitu, yang Alhamdulillah. sekiranya bisa bermanfaat Ya, bagi banyak orang gitu. Ya, keren Tetap ya pesannya ya. kuat gitu. Ini sebelum Jangan ditutup, goyah. penonton ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya Penonton. Gitu. Iya. Udah kalah. Penonton. Silakan Bu. Saya tanyakan tadi di awal dikatakan bahwa ibu Nuraisya sudah orang tuanya belum tahu ya, Iya. sampai saat ini. Iya. Bagaimana sampai bisa seperti itu? Ibu kenapa sampai orang tua tuh sampai belum tahu? Itu bagaimana hubungan selama ini? Hubungannya sama mama itu baik-baik aja, cuman Aisyah tuh lebih memilih tidak menyampaikan karena beliau sudah pernah stroke dan saat ini kembali stroke beliau di Desember kemarin, dan sebenarnya kebahagiaan mama, kesehatan mama adalah yang utama gitu dalam kehidupan saya. Jadi saya nggak mau beliau itu kenapa-napa gitu. Saudara-saudara juga nggak ada yang berani kasih tahu mamanya. Nggak ada kayaknya. Cuman apa pernah mungkin sudah itu, cuma memang Aisyah yang melarang untuk menyampaikan karena Aisyah itu tidak pernah mau membebani mama dengan masalah apapun. Tapi harapan Aisyah ada buat mama ketika mama kemarin itu kembali stroke kok. Aisyah tuh berdoa, ya Allah jangan ambil mama sebelum mama syahadat. Ya, walaupun memang itu kelihatan mustahil karena mama kemarin tidak ada yang mustahil ya. Karena mama kemarin kena stroke lagi dan tidak bisa ngomong gitu. Mama udah kelima kali stroke dan kemarin saya sudah minta kakak untuk konsultasi dengan dokter. Kalau yang sebelum-sebelumnya masih bisa terapi dan mama masih bisa jalan, alhamdulillah. Tapi pas kena serangan yang terakhir di bulan Desember itu, kayaknya kata mama, kata kakak sama dokter juga emang udah susah untuk diterapi karena usia gitu. Tapi saya masih berharap mama masih bisa diberikan hidayah sama Allah. Amin, amin, amin. Mohon doanya Ya, semuanya. Mohon doanya juga buat Aisyah biar tetap istiqomah, tetap kuat, murah rezekinya. Amin, amin, amin. Mudah jodoh. Lah, kok nggak ngaminin? Amin ya rabbal alamin, biar menjadi membawakan kebahagiaan dunia dan akhirat ya, amin. kok Ya. bisa jadi imam Ada yang dunia nanya lagi? akhirat. Cukup? Bapak silakan. Iya Pak, silakan. Waktu mendapat KDRT Ya. itu nikahnya di Bukit Tinggi, Iya. dapat orang sana juga. Iya. Bukan berarti orang Bukit Tinggi suka KDRT semua ya Pak ya? Bukan ya. Ya, Iya Pak, di sana sih Pak. Tapi oknum di sana juga banyak orang-orang baik. Jadi di sana itu justru gini, Aisyah mendapat perlakuan yang tidak baik sama dia di sana, tapi Aisyah juga ketemu sama malaikat yang tak bersayap di dunia ini di Masya sana. Allah. Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi, Masya di kota yang sama. Jadi di sana itu Allah menunjukkan sesuatu yang luar biasa di sana. Masya Jadi Allah. ketika Aisyah di sana itu yang pertama kali Aisyah bilang bahwa ada yang manggil Aisyah ke depan waktu mau belajar Al-Quran di hari Senin. Aisyah tuh nggak tahu bahwa beliau itu ternyata adalah salah satu anak orang terkaya di Bukit Masya Tinggi. Allah.
dan beliau yang menjadi malaikat tak bersayap buat Masya Aisyah sampai saat ini. Dan Aisyah merasa makanya sampai sekarang bisa seperti kuat karena Aisyah bilang, ya Allah izinkan saya untuk membalas kebaikan beliau. Jadi beliau itu yang menguatkan Aisyah di sana. Jadi Aisyah tuh ditinggalkan orang yang sejahat itu secara manusia, tapi Allah menunjukkan juga. Jadi Aisyah tuh diajarin belajar Al-Quran. Walaupun kalau mau dipikir mungkin beliau tuh udah punya keluarga yang baik-baik aja, dan dia udah punya segalanya. Dia nggak perlu mau care sama orang lain, juga hidupnya udah baik-baik aja kok gitu. Tapi dia begitu memperhatikan Aisyah sampai ke hal-hal yang terkecil di kehidupan Aisyah, yang kayak menguatkan Aisyah di tengah-tengah malam. Walaupun dia sudah itu sama keluarga, dia masih nelpon, adek lagi baik-baik aja gitu. Jadi ya itulah Allah ya. Kalau kita benar-benar mau sabar dengan segala apa yang diizinkan Allah itu, sebenarnya di tengah-tengah tidak baik itu Allah sudah mempersiapkan juga sesuatu yang baik buat kita. Jadi jangan pernah menyerah dalam hidup, jangan pernah putus asa dalam keadaan apapun. Jangan pernah berburuk sangka kepada jangan Allah. pernah berburuk sangka sama Allah, jangan pernah suuzon sama Allah gitu. Mungkin Bu Aisyah mau kasih pesan buat yang tadi Ibu sebut malaikat tak bersayap itu. Siapa Masya tahu dia Allah. nonton, kan? Ya, Siapa nanti tahu, saya atau kirim mungkin nanti ya. Bu Aisyah juga bisa kirim linknya ke dia. Buat malaikat yang tak bersayapku. Siapa? Soalnya beliau tidak pernah mau menyebutkan namanya. Oh gitu? Iya, jadi di sana tuh Aisyah tuh dipertemukan sama kakak, sama adik gitu. Yang beliau juga si Ade ini, dia itu juga adalah orang luar biasa yang tidak pernah mau disebutkan namanya. Oh, gitu. Jadi benar-benar mereka berdua itu yang Aisyah bilang mereka adalah malaikat tak bersayapku. Jadi kasih pesan dong. terima kasih, semoga Allah membalas semua kebaikannya, ajaran-ajarannya insya Allah bisa terpatri di dalam kehidupan Aisyah dan bisa diimplementasikan di dalam kehidupan Aisyah, dan semua doa yang terbaik buat keluarga gitu. Uni dan adik aku. Ini pelajaran banget ya berarti ya. Kita ngobrol sama Bu Aisyah nih kurang lebih 1 jam lebih nih. Subhanallah. Pelajarannya banyak banget nih, ya kan? Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan tertawa dan menangis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekayaan dan suzon, Pak. Bukan kemiskinan, Pak, kecukupan, Pak. Jangan suzon, Pak. Baca Quran lagi, Pak. Ya. Di Quran nggak ada bilang menciptakan kekayaan dan kemiskinan, nggak ada. Kecukupan. Mohon maaf, Pak ya. Mohon maaf, Pak. Ya, jadi semuanya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya dari ceritanya Bu Aisyah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita, mudah-mudahan juga menguatkan iman kita, mudah-mudahan juga bisa membentengi akidah kita. Amin. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Ya. Mohon doanya, mohon bimbingannya, mohon dukungannya. Sama-sama buat saya. Sama-sama mendoakan. Kita sama-sama sama-sama mendoakan ya. Baik, sama-sama. mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Itu yang amin, paling penting. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak para pemirsa perhatiannya. Iya. Mudah-mudahan kisah Bu Aisyah ini bisa membawa berkah buat kita semua. Amin. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aisyah. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke